Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. 1. Pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang di dalamnya sudah tersusun rapih dan unsur-unsur tersebut saling berhubungan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan. 2. Pengertian informasi. Informasi adalah hasil dari data yang sudah diolah sehingga bisa digunakan oleh penggunanya. 3. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu yang di dalamnya sudah terdapat berbagai elemen yang nantinya akan memudahkan untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah gabungan antara sistem mesin dan sistem manusia sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. 5. Isi fungsi sistem informasi manajemen. Kegunaan fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. A. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. B. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. C. Sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. D. Sistem informasi untuk perencanaan strategi. E. Sistem informasi untuk pengendalian operasional dan manajemen. 6. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Tujuan utama Sistem Informasi Manajemen, yaitu untuk membantu seluruh hierarki kepengurusan dalam organisasi dari manajemen hierarki puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan sampai pada manajemen hierarki pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Tujuan dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah A. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. B. Meningkatkan pengetahuan pendidik dan peserta didik tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. C. Memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan peserta didik mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. 7. Proses pengolahan data dalam sistem informasi manajemen. Menurut Tirin dalam buku Hairil Anwar, pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, mengembangkan konsep, dan memecahkan masalah dengan menggunakan lambang, simbol, baik verbal maupun non-verbal. 27. Proses kerja suatu sistem informasi manajemen merupakan suatu alur proses yang kontinu dari mulai perencanaan sampai umpan balik. Hasil pengolahan itu dijadikan umpan balik terhadap perencanaan standar. Selain sebagai umpan balik untuk mengevaluasi proses kerja SIM, yang kemudian hari akan bergerak lagi sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah langkah-langkah pemrosesan langkah-langkah data. A. Pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini, dapat dipergunakan beberapa metode, diantaranya 1. Melalui pengamatan secara langsung. 2. Melalui wawancara. 3. Melalui perkiraan koresponden. 4. Melalui daftar pertanyaan. Metode ini akan lebih efisien dibandingkan dengan wawancara. Tetapi hal ini pun ada kekurangannya. Tahap pengumpulan data meliputi dua aktivitas utama berikut. A. Observasi lingkungan yang menimbulkan data. B. Pencatatan data yang biasanya dalam bentuk dokumen sumber tertulis. B. Pengolahan data. Pengolahan data adalah sesuatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu. Tahap ini mencakup berbagai tahap aktivitas yang meliputi hal-hal berikut. 1. Akumulasi yang meliputi bentuk operasi matematis. 2. Perbandingan dan pemeriksaan simultan terhadap dua atau lebih golongan data. 3. Pengikhtisaran merupakan aktivitas pengolahan yang sangat penting. 4. Penyaringan, yaitu meneliti data tambahan dari pengolahan berikutnya. 5. Pencarian berupa aktivitas mengambil dari tempat penyimpanan untuk digunakan dalam pengolahan atau untuk tujuan keluaran. C. Pemeliharaan data. 1. Penyimpanan data untuk referensi atau penggunaan pada waktu yang akan datang. 2. Pemutakhiran data yang disimpan untuk menunjukkan kondisi yang lebih mutakhir.
3. Pemberian indeks data yang menyangkut pembuatan katalog informasi. 4. Perlindungan atau pengamanan data yang disimpan. 8. Pengertian sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah adanya sistem sumber daya manusia dan sistem teknologi saling berhubungan sehingga keduanya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi penggunanya sehingga dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. 9. Komponen sistem informasi manajemen. Komponen-komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan informasi yang layak pada waktu yang tepat sesuai yang diungkapkan oleh Judith C. Simon. A. Manusia. B. Prosedur. C. Hardware. D. Software. E. Data. B. Pengambilan keputusan. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Secara etimologis kata decide berasal dari bahasa Latin prefix de yang berarti of, dan kata caedo yang berarti tucut. Sedangkan Sul mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses kesadaran manusia terhadap fenomena individual maupun sosial. Pengambilan keputusan adalah proses memilih sejumlah alternatif. 2. Tipe-tipe keputusan. Secara ringkas, keputusan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu A. Keputusan terstruktur, structure decision. B. Keputusan setengah terprogram. C. Keputusan tidak terstruktur. Scott dan Mitchell dalam Kamaludin membedakan keputusan menjadi 2 tipe yaitu keputusan perorangan dan keputusan organisasi. 1. Keputusan berpartisipasi perorangan. 2. Keputusan berproduksi organisasi. Berbeda dengan Irwin D. Bros dalam Kamaludin yang membagi keputusan menjadi 3 tipe. A. Keputusan otomatis. B. Keputusan memoris. C. Keputusan kognitif. 3. Jenis-jenis pengambilan keputusan. A. Keputusan berdasarkan tingkat kepentingan. B. Keputusan yang berdasarkan regularitas. 1. Pengambilan keputusan terprogram. 2. Pengambilan keputusan tidak terprogram. C. Keputusan berdasarkan lingkungan. 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 2. Alternatif yang harus dipilih hanya memiliki 1 konsekuensi jawaban atau hasil. 3. Keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap. 4. Pengambilan keputusan harus mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 5. Pengambilan keputusan akan selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin. 6. Teknik penyelesaian atau pemecahannya biasanya menggunakan program linier, model transportasi, model penugasan, model inventory, model antrean, dan model network. D. Pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. 1. Alternatif yang dipilih mengandung lebih dari 1 kemungkinan. Hasilnya 2. Pengambilan keputusan mewakili lebih dari 1 alternatif tindakan. 3. Adanya asumsi bahwa pengambil keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. 4. Risiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti walaupun nilai probabilitasnya diketahui. 5. Pada kondisi ini keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. 6. Teknik pemecahannya menggunakan konsep probabilitas, seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, model antrean probabilistik. E. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan: 1. Tidak diketahui sama sekali kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. 2. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. 3. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari 1 tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. 4. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan dan informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan.
tersebut. 5. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. 6. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan cara mencari informasi yang lebih banyak melalui riset. 7. Teknik pemecahannya adalah menggunakan beberapa metode, yaitu metode minimax regret, metode realisme, dan dibantu dengan tabel. Hasil payoff table. F. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. 1. Kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan saling bertentangan. 2. Pengambilan keputusan saling bersaing dengan pengambilan keputusan lainnya. 3. Pengambil keputusan bertindak sebagai pemain dalam satu permainan. 4. Teknik pemecahannya menggunakan teori permainan. 4. Faktor-faktor mengambil keputusan. A. Posisi atau kedudukan. B. Masalah. C. Situasi. D. Kondisi. E. Tujuan. Pendapat lain. A. Keadaan internal organisasi. B. Keadaan eksternal organisasi. C. Tersedianya informasi yang diperlukan. D. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan. 1. Model Minber, Drucker dan Simon. Terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap identifikasi, tahap pengembangan, tahap pemilihan. 2. Model rasional. Terbagi menjadi 2, yaitu terprogram dan tidak terprogram. 3. Model pengambilan keputusan klasik. 4. Model pengambilan keputusan perilaku. 5. Model Fromm dan Yeton. 6. Model keputusan Carnegie. 7. Model pengambilan keputusan berdasarkan manfaat. 8. Model pengambilan keputusan berdasarkan masalah. 9. Model pengambilan keputusan berdasarkan lapangan. 9. Model pengambilan keputusan pohon masalah. 10. Model pengambilan keputusan strategis Hunger dan Whelan. Tahap pengambilan keputusan. Menurut Robbins menjabarkan proses pembuatan keputusan melalui 8 tahap sebagai berikut. A. Identifikasi masalah. B. Identifikasi kriteria keputusan. C. Pengalokasian bobot kriteria. D. Pengembangan alternatif. E. Analisis alternatif. F. Pemilihan sebuah alternatif. G. Implementasi alternatif. H. Evaluasi efektivitas keputusan. 7. Fungsi kepala sekolah. A. Sebagai manajer. B. Sebagai administrator. C. Sebagai supervisor. D. Sebagai pemimpin.